Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penjabaran singkat ya. Ibu mau jelasin tentang ikatan kimia secara sekilas aja sih ya. Oke. Kita mulai dari ikatan ion ya. Ikatan ion itu ikatan di mana dari tiap-tiap unsur yang berikatan itu ada yang memberi dan ada yang melepas elektron ya. Dan itu hanya bisa terbentuk dari unsur logam ditambah unsur non logam. Ibu ganti pulpen dulu ya, nggak enak ini. Oke. Di sini untuk unsur logamnya, misalkan kita ambil litium ya. Litium itu karena dia golongan 1A, pastilah dia memiliki elektron valensi 1 ya. Semua yang termasuk dalam golongan 1A berarti memiliki elektron valensi 1. Kalau dalam ikatan kimia, elektron valensi itu dilambangkan dengan inisial, bisa bintang, bisa titik ya. Sekarang kita tulis dulu unsurnya. Untuk logamnya kita ambil litium, sedangkan non logamnya kita ambil klorin. Oke. Kalau sudah gini kita tentukan dulu mana yang melepas dan mana yang menerima. Untuk litium, karena dia memiliki elektron di bawah 4, jadi dia lebih baik, lebih mudah untuk melepaskan elektron. Ditambah klorin. Klorin mempunyai elektron valensi lebih dari 4, yaitu 7. Jadi dia lebih mudah menerima elektron. Karena dia elektron valensinya 7, kurang satu lagi sudah sesuai dengan kaidah otetnya gas mulia. Berarti yang kita tuliskan adalah kekurangannya aja. Nah, kurangnya berapa? Negatif 1 ya. Kalau menerima itu lambangnya negatif, kalau melepas itu lambangnya positif. Sudah selesai sampai di sini. Kemudian selanjutnya kita tulis struktur Lewisnya. Struktur Lewis dari litium berarti Li, Ibu kasih lambang silang aja. Karena dia golongan 1A. Klorin. Klorin karena golongan 7A, Ibu mau kasih lambang segitiga aja dah ya. Selesai. Setelah ini kita meramalkan bentuknya. Ibu mau bentuknya ke samping aja dah ya. Namanya meramalkan itu bisa jadi nanti salah ya, makanya itu diistilahkan diramalkan. Oke. Kalau bentuknya ke samping jadi seperti apa? Bisa jadi seperti ini. Oh, kok bisa jadi, maaf. Tinggal kita tulis aja. Nih elektron valensinya tadi bentuknya ke samping ya. Ini berarti klorin nanti pindah yang masih sendiri tadi elektronnya. Selesai. Oh, ternyata benar ramalannya ini ya. Ini semua elektronnya sudah memiliki pasangan semuanya. Berarti udah benar. Baru kita buat bentuk senyawanya ya. Jadi bentuk senyawanya seperti ini. Bagaimana caranya memberi nama? Diingat kalau untuk senyawa, untuk membuat senyawa, bila itu terdiri dari 2 unsur ya, berarti untuk unsur kedua nanti diberi akhiran ida. Jadi ini tadi namanya aslinya ini litium, ini klorin. Setelah diberi akhiran ida jadi litium klorida ya. Oke, ini selesai. Ini adalah proses ini kalau disuruh membuat bagaimana proses pembentukan senyawa litium klorida ya. Seperti ini caranya ya.
Nah, sekarang diingatin ya, untuk pembentukan semua senyawa itu sama aja. Kalau unsur yang di sebelah kanan ini melepaskan satu, berarti unsur yang kedua yang akan berikatan dengan unsur ini itu harus memiliki jumlah atom yang sama dengan yang dilepaskan. Karena itu di sini jumlah atomnya 1. Kalau 1 itu tidak usah dituliskan dalam ilmu sains ya. Jadi seperti ini. Kalau 2 gimana? Coba kita kasih contohnya, misalkan golongan alkali tanah ya. Alkali tanah kita mau ambil contoh apa ya? Oh, magnesium aja. Magnesium dengan non-logam juga, golongannya kita samakan ya, biar enak membandingkannya dengan fluorin aja. Oke, tadi pertama gimana? Kita tuliskan dulu mana yang melepas dan menerima elektron. Magnesium, karena dia elektronnya kurang dari 4, berarti dia lebih mudah melepaskan elektron. Karena dia golongan 2A, jadi 2+. Fluorin, dia memiliki elektron valensi lebih dari 4, jadi dia sudah hampir mengikuti kaidah oktet, jadi hanya kurang 1 elektronnya. Dari jumlahnya 7 kurang 1. Nah, yang kita tuliskan untuk biloxnya itu atau bilangan oksidasinya adalah kekurangannya aja. Berarti fluorin negatif 1 ya. Nah, ini beda ya dengan ini. Di sini ditertuliskan tadi kan karena unsur yang di kanan itu positif 1, jadi unsur yang di kiri yang ingin berikatan dengan unsur ini itu jumlah atomnya ada 1. Jadi gimana kalau ini? Kalau ini berarti tinggal menyesuaikan. Nah, Ibu tulis ke bawah karena tidak cukup tempatnya ya. Ini bukunya imut. Mg2+, ini benar atau tidak? Ini salah. Kalau seperti ini ya, ini kalau kita memaksakan begini nantinya jadinya begini. Coba lihat, Ibu mau melihatkan contoh yang salah dulu. Magnesium itu elektron valensinya 2. Ibu tulisnya gini. Fluorin itu 7 tadi ya, sama dengan klorin ya, karena dia sama-sama golongan 7A. Kita ingin memaksakan dia berikatan dengan 1 magnesium, 1 fluorin. Ini kita lihat, bandingkan untuk sama yang salah. Nah, coba perhatikan. Ada 1 kan ya, elektron dari magnesium yang tidak punya ikatan. Nah, jadi gimana? Jadi diingetin, kalau unsur yang kanan itu memiliki muatan yang lebih dari 1, atau misalkan di sini 2, berarti unsur yang kedua, nih unsur yang mau diikatkan itu jumlahnya juga harus sama dengan unsur yang melepaskan. Nah, ya, jadi Ibu tulis ini yang benarnya. Jadi kalau ini salah nih ya. Yang benarnya jadi gimana? Magnesium 2+ ditambah 2 fluorin negatif 1. Oke, kita tulis kembali yang tadi. Nulisnya berdekatan ya. Tiap-tiap sisi kiri, kanan, kiri, atas, bawah, kiri, kanan itu harus 2-2 seharusnya. Makanya itu dia harus berikatan agar punya elektron yang stabil seperti gas mulia. Ini gimana cara ngikatkan? Kita tuliskan dulu yang banyak kurangnya. Berarti di sini, oh ya, kita ramalkan dulu. Lupa Ibu ya. Kita ramalkan bentuknya misalkan seperti ini. Ya. Jadi gimana nih? Tinggal masukkan elektron valensinya. Agak repot Ibu nih ya sambil megang kameranya. Oke. Oh, ini maaf nih agak jarang nih.
Sorry, tapi semoga kalian hafal. Nah, lihat, semua sudah memiliki pasangan elektron. Ini yang Ibu panai. Nah, ini yang namanya ikatan ion, ya. Coba lihat, berbeda ya. Yang ini elektronnya sama, ya. Sebentar ya. Ada iklan nih. Oke. Nah, ini nanti setelah sampai di sini, nanti kalau ditanya berapa pasangan elektron bebas, nah itu dalam ikatan kimia itu biasanya disingkat pasangan elektron bebas itu disingkat PEB. Pasangan elektron terikat disingkat PEI. Kalau ditanya ini berapa jumlahnya, tinggal hitung. PEI, pasangan elektron terikat, itu berarti yang masing-masing pasangannya itu berbeda. Yang satu ada yang melepas, yang satu ada menerima. Berarti ada 2 pasang untuk ikatan MgF2. PEB berarti elektronnya sama, sepasang. Nah, ada berapa nih berarti? Ada 6. Oke, selesai. Tinggal kita beri nama. Allahu Akbar, apa itu? Ini berarti bentuknya MgF2. Gimana caranya ngasih nama? Aduh, jatuh nih. Mg magnesium, F itu fluorin, 2 itu dalam urutan nama Latin di. Jadi ini dulu yang pertama disebut, baru jumlah unsur kedua, baru unsur kedua yang disebut, diberi akhiran apa tadi? Ida. Magnesium di fluorida. Gimana dengan unsur yang maaf, gimana dengan senyawa yang pertama tadi ya? Kita lupa menghitung PEB dan PEI-nya. PEB-nya pasangan elektron bebas untuk lithium klorida, kalau ditanya berarti tinggal dihitung ada 3 pasang. Tuh 2, 3. 1 pasang isinya berarti 2 elektron ya. Pasti tahu ya. PEI yang terikat ada 1. Oke. Selesai ya. Sekarang Ibu lanjut ke contoh ke penjabaran ikatan kovalen. Jeng jeng. Ikatan antara unsur non-logam ditambah non-logam. Ibu mau ambil contoh di sini dari unsur yang sama, boleh enggak? Boleh. Misalkan klorin. Klorin ditambah klorin. Ya. Ini kalau kalian tahu obat bius, nah itu terbentuk dari 2 unsur klorin ditambah karbon. Namanya kloroform. Ya, atau obat bius. Oke, tadi gimana? Kita tuliskan dulu jumlah elektronnya. Ini panah dong. Kenapa Ibu tuliskan tambah? Sorry ya. Ya, selesai. Kita ramalkan bentuknya. Ibu mau bentuknya ke samping aja. Ya. Tinggal ditulis. Selesai. Ya, seperti ini. Ini untuk ikatan Cl2. Ya.
di klorin. Jadi disebutkan angkanya dulu ya. Untuk contoh yang berikutnya, misalkan apa ya, non logam dengan non logam bisa dari golongan 5A ya. Ini contoh 1. Contoh kedua, misalkan dari golongan 5A ditambah 7A, sama-sama non logam ya. Ketinggalan. 5A-nya untuk 5A kita ambil nitrogen aja contohnya. 7A-nya kita ambil contohnya bromin, Br. Kita tulis dulu struktur Lewisnya. N karena 5A berarti elektronnya 5. Ibu pakai lambang titik kali ini. Ditambah bromin. Iya. Habis nih pulpennya. Ini lambangnya bromin. Segitiga juga dah ya. Kita ramalkan bentuknya kemana ya? Ke samping aja dah, ke bawah aja dah ya. Gimana kalau bentuknya ke bawah nih? Tinggal ditulis, kita tuliskan nitrogennya dulu aja dah ya. Ini bromin ya. Selesai. Ini yang namanya ikatan ibu singkat IK aja ya. Ikatan kovalen NBr. Ya, jadi diingati kalau bikin senyawa terdiri dari 2 unsur, ini hurufnya besar. Ya. Kemudian kalau untuk senyawa. Kalau untuk unsur tersendiri, kalau unsur sendiri, misalkan Li, litium, berarti I-nya kita tulis kecil, L-nya besar. Bromin, B-nya besar, R-nya kecil, begitu ya. Tadi gimana cara bacanya? Unsur kedua diberi akhiran ida. Ini nitrogen, ini bromin. Nitrogen bromida. Oke. Sampai di sini kita bikin yang ditanya PEB dulu. PEB-nya berapa yo? PEB-nya pasangan elektron bebas. Berarti ada 2 tambah 3. 3 pasang. PI yang terikat 1 pasang. Selesai. Jadi diingat ya, kalau disuruh bikin bagaimana pembentukan dari senyawa nitrogen bromida. Nah, berarti buat seperti ini ya. Mulai dari kalau untuk ikatan kovalen tidak usah ditulis muatan ionnya, tapi langsung aja jadi seperti ini ya. Struktur Lewis, ini namanya struktur Lewis setiap unsurnya. Ramalan bentuk senyawanya, kemudian proses pembentukan senyawanya. Kemudian kalau ikatan ion, diingati kalau disuruh bikin pembentukan senyawanya, berarti tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing dari senyawanya, kemudian struktur Lewisnya, baru yang terakhir adalah pembentukan senyawanya. Ya, oke, sampai di sini materi untuk ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita lanjut untuk ikatan kovalen koordinasi yang ketiga. Koordinasi. Berarti ada salah satu ikatan yang lebih banyak memberikan
elektron. Kita ambil contoh, misalkan ikatan dari senyawa HNO3. Diingat kalau kalian ketemu senyawa yang diawali dengan huruf H, itu berarti adalah senyawa asam. Ini namanya asam nitrat ya. Kok di sini nitrat? Padahal kan di sini nitrogen dan oksigen. Nah, nanti kita belajar tentang tata nama ya. Ada beberapa unsur yang bila berikatan ada namanya tersendiri. Nah, ini Ibu menjelaskan di sini dulu. Untuk NO3 dia juga bisa berikatan menjadi NO2, Nak. Ya. Jadi untuk NO3 namanya beda, NO2 namanya juga beda. Yang satu nitrat, satu nitrit. Nah, kalau ini nitrat ya. Jadi khusus untuk senyawa, beberapa senyawa nanti bisa kalian pelajari pada saat tata nama ya. Oke, itu sekedar intermezzo. Kita lanjut ke ikatan kovalennya saja. NO3 berarti ikatan antara hidrogen ditambah nitrogen ditambah 3 oksigen. Sama dengan ikatan kovalen, tidak usah dituliskan bilangan oksidasinya, langsung struktur Lewisnya. Hidrogen berarti 1 dong, karena golongan 1A. Nitrogen golongan berapa? Iya, 5. 5, Ibu mau kasih lambang titik aja dah. Oksigen 6A. 6A kok 6A sih? 6A. Sorry ya, nggak tahu ini lagi serak-serak basah nih. Ya, selesai. Kita ramalkan bentuknya. Karena oksigennya ketiga, kalau bentuknya gini, bisa kali ya. Kita coba dulu. Oke. Tulis dulu nitrogennya aja dah yang Ibu tulis. Diam dulu nih ya, sambil istirahat ngomong nih, capek nih ngomong terus. Kalian perhatikan saja. Oke, silahkan selesai. Nitrogen dia punya elektron 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oksigen yang di sini 6. 2 dipakai untuk berikatan dengan nitrogen, yang 4-nya ditulis di kiri dan bawah. Yang di sini dia punya 6, tapi untuk oksigen yang ini pakai elektron dari nitrogen. Nah, ini pemakaian elektron bersama yang diberikan oleh nitrogen ini yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi hanya salah satu unsur yang menyumbangkan paling banyak elektron. Tidak kan ya? Oke. Nah, yang ini ikatan antara oksigen dan nitrogen. Di sini kita lihat oksigen memberi 1 elektron, nitrogen memberikan 1. Ini disebut ikatan kovalen ya, karena masing-masing kan memberi ya. Nah, sedangkan yang ini hidrogen sama oksigen, ini namanya ikatan apa tadi? Kalau dari golongan 1A ditambah dengan golongan 6A dan kebetulan non logam berarti ikatan
ion ya. Ini tulisan ikatannya Ibu singkat IK aja. Nah, jadi dari satu senyawa ini memiliki 3 jenis ikatan. Ada ikatan ion dari unsur hidrogen dan oksigennya, ada ikatan kovalen dari oksigen dan nitrogen yang berikatan, ada ikatan koordinasi dari nitrogennya ini dan yang ini. Ya. Banyak ya. Semoga dari satu contoh soal ini mudah dipahami. Untuk contoh yang lain bisa kalian lihat di buku atau disimak banyak video pembelajaran yang lain di YouTube ya. Ini Ibu tuliskan dalam bentuk tulisan agar kalian mudah memahami dengan menggunakan bahasa gurumu. Sekarang tadi senyawanya berarti jadinya begini. Namanya berarti apa? Tadi Ibu ingat. Ibu beritahu H itu bila ada senyawa yang diawali dengan H berarti asam. NO3 artinya nitrat, jadi asam nitrat. Kalau ditanya berapa PeB dan PeI-nya, PeB pasangan elektron bebas berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang. PeI-nya 1, 2, 3, 4. 4 pasang. Alhamdulillah sudah selesai penjabaran Ibu. Ini hanya penjelasan singkat ya mengenai ikatan ion, kovalen dan koordinasi. Semoga dengan penjabaran ini kalian bisa ingat kembali tentang materi yang dulu pernah disampaikan oleh gurumu dan ternyata setelah sekarang ganti Ibu yang mengajar kalian masih sudah lupa. Semoga dengan penjelasan singkat ini dapat ingat kembali dan jadi lebih paham ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.